Oke, ini adalah hasil dari analisis program SAP 2000 terhadap balok sederhana atau simple beam. Inilah adalah hasil bidang momen. Kemudian jika kita ingin melihat hasil gaya geser atau bidang lintangnya, maka kita pilih SIR 22. Ini adalah hasilnya. Dan jika kita ingin melihat beban yang dimasukkan, kita pilih beban hidup. Nah, ini adalah beban hidup yang dimasukkan. Oke. Untuk bisa melakukan analisis SAP 2000 terhadap simple beam atau balok sederhana, bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Mari disimak video ini. Sebelum kita melakukan analisis pada program SAP 2000, sebelumnya kita harus memiliki model struktur yang akan kita analisis. Seperti diberikan contoh sebuah soal di mana ada sebuah balok sederhana dengan ukuran penampang 300 x 600 mm dan panjang 10 meter, di mana berat sendiri balok sebesar 1 ton per meter dan beban hidup yang bekerja seperti pada gambar 1. Lakukanlah analisis reaksi perletakan dan gaya dalam yang terjadi pada balok tersebut. Di sini kita ada contohnya, ada model yang akan dianalisis dengan beban-beban yang bekerja, dan ini adalah bentuk penampangnya. Oke, langkah-langkah pengerjaan adalah yang pertama, kita buka program SAP 2000 terlebih dahulu. Kemudian kita pilih new model. Lalu kita pilih template. Di sini karena sudah ada template yang disediakan oleh program. Atau jika kita ingin memilih grid only juga bisa. Namun karena balok kita adalah balok sederhana, model kita adalah balok sederhana, maka kita bisa memilih template yang sudah disediakan oleh SAP 2000, yaitu beam. Oke, kita buka file, new model, kemudian kita pilih yang beam. Sebelum memilih, kita harus menyesuaikan dahulu satuannya sesuai dengan kebutuhan atau soal yang akan kita analisis. Oke, kita karena satuan bebannya adalah ton per meter, maka kita gunakan ton meter. Kita klik template-nya. Kemudian untuk pilihan selanjutnya, kita masukkan jumlah span adalah 4 buah dan panjang tiap span adalah 2,5. Karena ini ada 4 span ya, 1, 2, 3, 4, dengan jarak antar span adalah 2,5. Kemudian seperti ini kita masukkan number of span-nya 4, span of length-nya 2,5. Kemudian kita ketik OK. Nah, jadilah seperti ini. Namun karena ini baloknya putus, nanti kita gambar ulang. Selanjutnya ini seperti yang ada. Kita hapus dahulu batang, kemudian kita menggunakan lagi, kita gambarkan lagi selanjutnya ya. Kita hapus dahulu, kemudian kita gunakan draw frame. Lalu kita klik di ujung sini, kemudian assign. Kita ini mau membuat perletakan, jadi assign join restraint. Nah, karena baloknya adalah balok sederhana, maka tumpuannya adalah sendi dan roll. Jadi kita pakai aja dulu sendi di sini.
klik OK. Kemudian kita klik lagi, kita assign lagi, kita masukkan tumpuan role. Oke. Nah, jadi modelnya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan material. Kita menggunakan materialnya adalah beton. Maka kita akan menggunakan fungsi define material dan add new material. Kita ini define material, tapi kita bukan add new material, kita bisa mengubah yang ini. Dua material ini sudah disediakan oleh sub. Kalau yang ini itu adalah beton, yang ini adalah baja. Jadi kita bisa modif saja, ganti namanya. Untuk angka-angka ini, jika kita diketahui angka-angkanya, misal kuat tekan betonnya tahu, maka kita masukkan gitu. Jika tidak, maka biarkan saja. Selanjutnya, setelah mendefinisikan material, kita akan membuat penampang atau properti kalau di dalam sub 2000. Maka kita akan melakukan define section properties. Karena ini balok, maka kita menggunakan fungsi frame section. Kalau strukturnya plat, kita pakai area section. Untuk tendon atau kabel, ini adalah tendon untuk prategang dan kabel untuk seperti jembatan suspension. Oke, kita gunakan frame section. Ini sudah ada propertinya yang kita gambarkan tadi, ini penampang ini itu adalah properti ini. Dia langsung otomatis dibuat oleh sub karena kita sudah menggambar terlebih dahulu. Sebenarnya caranya bisa kita membuat properti dahulu baru menggambar. Bisa juga menggambar dahulu terus membuat properti. Jadi langsung aja ini kita modif. Ini penampangnya yang salah, jadi kita add aja yang baru, add new property. Kita pilih concrete. Nah, karena penampang kita adalah balok persegi, maka kita menggunakan rectangular. Kita kasih namanya misal 300 kali 600. Depth ini adalah tingginya atau H, maka ini berarti 0,6 karena satuannya meter ya. Kemudian lebarnya ini adalah 0,3. Materialnya beton. Kemudian untuk concrete reinforcement kita pilih di sini dia sebagai beam. Design type itu beam atau balok. Kemudian langsung saja kita oke. Dan kita klik lagi oke. Sudah didapat properti kita. Selanjutnya untuk memasukkan penampang tadi ke dalam model kita blok batang tadi atau kita klik aja, kemudian kita assign frame section. Nah, kita masukkan ini 300 kali 600. Oke. Nah, jadi berarti ini penampangnya sudah penampang yang 300 kali 600. Selanjutnya kita mendefinisikan beban yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup. Maka kita define load pattern. Nah, di
dalam sub 2000 ini sudah otomatis ada beban mati dan ini tertulis 1. Nah, kalau 1 ini artinya program sub akan menghitung berat sendiri dari balok. Seperti balok ini kan memiliki penampang, jadi dia memiliki berat. Nah, jadi dia akan menghitung sendiri kalau kita membuat di sininya 1. Tapi kalau kita tulis 0, karena di soal kita tadi itu berat sendiri baloknya diketahui, tak payah dihitung oleh program atau tak payah dihitung oleh secara manual, maka kita tulis di sini 0. Nah, jika dia tidak ada diketahui berat sendirinya, maka ini kita tulis 1. Nah, jadi ini kita modif 0, kemudian kita masukkan beban hidup atau beban life. Kemudian kita pilih tipenya adalah live. Kemudian kita add new pattern. Oke. Sudah. Selanjutnya membuat kombinasi pembebanan. Itu define load combination. Kita buat add new combo. Bebas kita mau membuatnya combo namanya atau kita sesuai dengan persamaannya. Karena di sini beban yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup, maka ada 2 kombinasi yaitu 1,4 DL dan 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Untuk kombinasi yang pertama kita buat 1,4 DL. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Itu kita masukkan di sini scale factor. Scale factor ini sesuai dengan faktor beban yang ada di kombinasi beban. 1,4 ini kan namanya faktor beban ya. Berarti kita tulis 1,4. Kemudian bebannya adalah beban mati, dead, DL. Kita add. Nah, jadi karena cuma ada 1 beban, langsung saja kita buat OK. Nah, ini adalah kombinasi yang pertama. Selanjutnya kita menambahkan lagi add new combo. Kita buat sesuai persamaan 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Nah, kita pilih dead, itunya adalah 1,2, add scale factor untuk beban hidup pada 1,6, kita add. Oke, jadi. Kemudian klik OK. Sudah ada 2 beban. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan beban. Berarti kita nanti pakai menu assign. Caranya adalah untuk memasukkan beban, klik atau blok batang yang ingin diberi beban. Pilih assign, kemudian frame. Untuk beban merata kita pilih distributed, dan untuk beban yang terpusat kita pilih point. Jika beban merata sepanjang batang, kita pilih relative distance from end dan diisi nilai beban pada uniform load. Namun untuk beban yang hanya membebani sebagian atau hanya pada satu titik pada batang, kita pilih absolute distance from end dengan mengisi pada trapezoidal load dan uniform load. Dibiarkan kosong. Jika beban berjumlah lebih 1, maka kita pilih add to existing load dan tampilan jendelanya adalah seperti ini. Nah, berarti kita klik baloknya, kemudian kita assign, frame load, kita pilih yang distributed. Nah, kita mau memasukkan bebannya itu adalah beban mati ya pertama kali, sesuai soal. Sesuai soal ada beban mati sebesar 1 ton meter dan dia sepanjang bentang. Kalau untuk sepanjang bentang, berarti kita pakai relative distance from end dan kita masukkan di sini 1 ton per meter. Bebannya adalah beban mati. Kita pilih add to existing load atau replace to existing load, itu juga bisa. Tapi untuk replacing existing load itu fungsinya untuk mengganti beban yang sudah ada. Kalau add to existing load itu menambah beban yang sudah ada. Misal kita sudah memasukkan beban sebelumnya, kemudian
kita ingin menambahkan beban lagi, maka kita pakai opsi add to existing load. Jadi ini juga boleh pakai add existing load. Oke, kita klik. Ini adalah beban merata akibat beban mati yang bekerja di balok. Selanjutnya untuk beban hidup, kita masukkan lagi assign, frame load, distributed, dan ini adalah live. Nah, karena beban hidupnya seperti ini, tingginya berbeda, maka kita pakai yang absolute distance from end. Dan kita nanti mengisi ini 0, uniform loadnya, dan trapezoidal loadnya nanti kita isi sesuai soal. Nah, sesuai soal berarti ini ya. Ini gambar. Berarti untuk jarak 0 sampai 5 itu besarnya 3 ton. Untuk jarak 5 sampai 10 itu besarnya 2 ton. Maka kita buat jarak 0 sampai 5 itu adalah 3 ya tadi. 3. Kemudian mulai lagi dari jarak 5 sampai 10 itu 2. Nah, kita coba apply. Nah, jadi seperti ini. Persis seperti soal. Oke. Selanjutnya beban terpusat. Untuk beban terpusat kita pilih poin. Kita klik sebelumnya di grid point ini, atau kita blok. Ini sudah terblok ya. Kita assign frame load point. Nah, untuk ini kita memasukkannya bebannya adalah beban hidup dan tiap jarak ini. Berarti untuk yang jarak 0,25 ya di sini ya, di sini itu ada 15 ton. Kemudian jarak 5 meter itu 10. Kemudian 0,75-nya 20. Kita apply. Nah, jadi seperti ini. 15, 10, 20. Untuk kita bisa melihat beban hidup yang bekerja seluruhnya, kita display. Itu beban hidup. Oke. Nah, ini beban hidup yang bekerja. Oke. Sudah. Langkah selanjutnya, jika beban sudah dimasukkan, maka kita melakukan analisis. Kita pilih analyze. Kita set dahulu, kita mau dia dianalisis sebagai plane frame, atau dia hanya dianalisis pada bidang XZ saja. Oke. Kemudian analyze, run analysis. Kita biarkan action
dari dead dan live itu sebagai run. Namun untuk modal kita do not run. Karena di sini modal kita tidak digunakan, kita hanya menggunakan case dead dan live. Oke, kita run. Sebelumnya kita save dulu karena tadi belum di save. Kita kasih aja namanya coba-coba. Maka dia merun. Nah, ini hasil dari deformasinya. Untuk melihat gaya-gaya dalam, kita pilih simbol ini, kemudian frame. Pilih yang kombinasi. Misal kombinasi yang ini ya. Kita mau melihat gaya geser. Itu ada shear dua-dua. Kemudian kita apply. Nah, ini diagram gaya gesernya. Untuk melihat angka, kita pilih show value. Kemudian apply. Itu hasilnya. Kalau untuk momen, kita pilih momen 33. Apply. Nah, itu diagram momennya. Ini diagram yang ada isi, ini diagram yang ada angka. Ini untuk gaya-gaya dalam. Untuk gaya aksial itu tidak ada karena tidak ada gaya yang bekerja searah sumbu batang. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk reaksi perletakan kita juga pilih show force or stress ini. Kemudian kita pilih join. Reaksi perletakan misal akibat beban kombinasi. Kita apply. Nah, ini dia reaksi perletakannya. Terlihat reaksi perletakan ini nilainya sama dengan gaya geser. Secara teori emang seperti itu. Berarti analisis kita benar. Oke, mungkin untuk video kali ini begitu saja. Jika ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, thanks for watching. Semoga hari kalian bahagia. Bye guys.